Jiwa itu bagaikan cermin. Semakin bersih cermin itu dari debu-debu, yaitu dosa-dosa batiniah, ya, dosa batiniah atau akhlak-akhlak jelek itu, maka akan semakin beninglah kaca itu. Ketika semakin bening kaca itu, maka apa? Allah itu yang diibaratkan sebagai cahaya, ya, disimbolkan sebagai cahaya, itu akan pantulannya akan semakin jelas. Teman-teman, selamat berjumpa. Saya Arya Bagus Nur Ajianto dari Islamic Studies Project. Pada saat ini, kesempatan kali ini kita bersama dengan Bapak Dr. Ali Mazhar, Pak Ali Mazhar. Beliau kebetulan adalah dosen lektor ya Pak? Lektor kepala di UIN Raden Mas Said Surakarta, dan juga fokus dari bidang beliau adalah tentang studi Islam. Studi Islam terkhususnya adalah di akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf, oke. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, pemirsa semuanya ya, ini kita akan membicarakan tentang studi Islam dalam konotasi adalah bagian tasawuf, karena bersama beliau yang mungkin dikatakan, atau bagi saya sendiri ya, beliau adalah pakar di bidang tasawuf secara kajian akademisnya. Nah, Pak Ali, untuk beberapa waktu ini saya mungkin memberangkatkan suatu topik pembicaraan kali ini berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Nah, pada saat ini kan ada muncul soal keilmuan terkait moderasi beragama, dan juga ada nanti korelasinya dengan tasawuf. Nah, itu mungkin dari Pak Ali sendiri nanti akan memberikan penjelasan atau keterangan terkait definisi maupun perbedaan tasawuf itu seperti apa sih yang menjadikan ciri khas khusus. Nah, kajian-kajian skupnya apa? Nah, itu mungkin akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, Pak. Okay. Untuk pertama-tama mungkin dari panjenengan bisa memperkenalkan diri jenengan itu dari background secara akademis itu apa, dan juga dari non akademis atau kayak pondok pesantren itu apa itu. Monggo, Pak. Oh gitu. Iya. Ini penting ini ya ini. Penting Pak, karena biar tahu publiknya. Biar ini ya, apa namanya, sanadnya itu nah, betul gitu. Sekali. Sanadnya tersambung secara ilmuwan. Kebetulan dan ini saya terima kasih kepada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya bahwa saya dulu dimasukkan ke salah satu pesantren di Jawa Timur, yaitu di Lirboyo di situ. Tapi ya di situ cuma sebentar saya. Cuma sebentar. Ya cuma sekitar 9 tahun lah kira-kira semacam itu. Mungkin kalau tapi nggak tahu sekarang ya, kelihatannya kalau meskipun sudah hanya nyantri mungkin pesantren kilat 1-2 minggu gitu sudah menyatakan diri sebagai santri ya. Kalau saya kadang itu malu dengan mengutarakan diri sebagai santri, karena meskipun mungkin 9 tahun di Lirboyo, tapi itu banyak hal yang belum bisa saya lakukan, yang mencirikan santri gitu ya. Belum bisa itu, kadang ya disebut malu gitu. Tapi itu riwayat pendidikan saya ketika saya dulu di Lirboyo gitu kan. Kemudian setelah saya di Lirboyo itu mulai dari aliyah sebetulnya ya. Dari aliyah formal, setingkat aliyah formal. Terus kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi di situ di Lirboyo. Di Kediri juga? Ya di Lirboyo juga, milik Lirboyo. Dulu ketika saya itu namanya Institut Agama Islam Tribakti, jadi AIT, sekarang jadi UIT, jadi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Nah di situ saya ngambil jurusan PAI ketika itu, Pendidikan Agama Islam. S1-nya. Nah terus kemudian setelah lulus ya memang meskipun saya PAI ketika itu, memang kalau di pondok itu di pondok dan juga di di kampus Tribakti ketika itu banyak komunitas-komunitas yang itu mengkaji masalah filsafat, masalah gitu ya, masalah pemikiran, itu banyak. Itu saya mengikuti kelompok-kelompok semacam itu. Akhirnya meskipun itu PAI, bau tugas akhirnya atau skripsi itu bau filsafatnya lumayan kental gitu. Ketika itu saya ngangkat nilai religiositas dalam konsep pendidikan Romo Mangunwijaya ketika itu.
Jadi lebih cenderung kepada filsafat pendidikannya. Nah, oleh karena itu, oleh salah satu guru saya gitu ya, setelah lulus saya diarahkan atau dianjurkan untuk melanjutkan ke UIN Jogja ketika itu. UIN Jogja dengan ngambil jurusan filsafat Islam. Nah, kemudian selesai S2, kemudian saya bantu ngajar di Lirboyo, dan juga kebetulan saya juga mendirikan sekolahan ya kan, karena memang di daerah saya itu mungkin bisa dikatakan saya itu Tulungagung aslinya, saya Tulungagung, tapi saya itu di wilayah yang pendidikan mungkin nggak terlalu diperhatikan sebetulnya oleh masyarakat itu, dan banyak orang-orang mungkin ya secara ekonomi menengah ke bawah itu nggak bisa menikmati sekolah-sekolah yang bagus, yang memberikan akreditasi unggul atau nggak cuma itu ya, seperti kalau seperti SDIT semuanya sekolah Islam terpadu itu kan biasanya kan hanya orang-orang kaya yang bisa ke situ gitu kan. Nah, akhirnya saya mengajak teman-teman saya dulu akhirnya mendirikan lah sekolah dasar Islam terpadu SDIT itu, atau ketika itu disebut namanya SD Plus gitu ya, di lingkup pesantren atau suraunya mbah saya ketika itu. Dan sambil saya ngajar di Mahatali Lirboyo dan juga di kampus Lirboyo itu. Nah, selanjutnya kemudian pindah ke kebetulan 2014 akhir saya keterima PNS di IAIN ketika itu ya, IAIN Surakarta ketika itu, dengan atau diterima sebagai dosen akhlak tasawuf. Nah, setelah itu akhirnya dan memang kajian-kajian saya itu banyak yang meskipun awalnya itu berbanyak ke filsafat, ke teologi, akhir-akhir memang ngarahnya ke tasawuf, khususnya ke tarikat. Nah, oleh karena itu saya akhirnya melanjutkan S3 saya adalah studi Islam, konsentrasi tasawuf, fokusnya lagi, spesialisasinya lagi itu di kajian tarikat. Itu jadi riwayat pendidikan seperti itu. Jadi dari PAI, dari pesantren ya, kemudian itu ke PAI, terus kemudian ke filsafat Islam, kemudian terakhir studi Islam konsentrasi tasawuf, semacam itu. Itu Mas Arya riwayat pendidikan saya. Nah, menarik ya untuk riwayat pendidikan dan sanad keilmuannya jelas ya. Ya, memang itu kalau kita lihat linearitas mungkin kalau secara nggak linear sebetulnya ya. Dari PAI kemudian pindah ke filsafat Islam pindah ke studi Islam gitu kan. Konsentrasi tasawuf itu sebenarnya kan ya itu zigzag gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau saya amati sebetulnya itu sebetulnya ada benang merah yang menghubungkan. Nah, contoh tadi saya katakan bahwa meskipun saya itu jurusan PAI, tapi saya lebih menyukai pada hal-hal yang yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islamnya. Nah, kan. Jadi filsafat pendidikan Islamnya. Terus kemudian saya masuk S2 filsafat. Nah, kemudian S3 saya masuk ke tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah bagian dari kajian dalam jurusan filsafat Islam. Itu. Kan maksudnya kan apa? Tasawuf itu maksudnya pemikiran Islam sebetulnya. Maksudnya ke pemikiran Islam tapi yang konsentrasi kepada hal-hal atau akhlak-akhlak yang sifatnya batin. Semacam itu. Ini meskipun nampak enggak linear, sebetulnya itu ada benang merah yang melinearkan sebetulnya. Oleh karena itu mungkin bagi teman-teman gitu ya. Mungkin S1-nya salah ngambil jurusan atau apa, merasa terperosok ke jurusan tertentu itu. Bukan terperosok, jadi ya mungkin ngambil jurusan apa tapi memiliki minat yang berbeda dan minat pada fokus tertentu. Nggak masalah sebetulnya. Contoh sama Mas Arya gitu. Mas Arya apa jurusannya? S1-nya saya sejarah peradaban Islam. Nah, sejarah peradaban Islam. Nah, ternyata Mas Arya itu meskipun prodinya sejarah peradaban Islam, Mas Arya itu senangnya itu ada di sejarah pemikirannya. Contoh. Dia udah kalau seneng itu di situ aja ditekunin. Lah nanti S2-nya apa? Ya cari yang itu bisa memupuk saya kira Mas Arya akan setelah S1 sudah paham lah. Maksudnya ini saya harus ngambil kemana sih untuk memupuk atau memperkuat minat saya ini gitu kan. Oh, ngambil ke ini gitu.
Meskipun seakan-akan itu berbeda dengan dengan jurusan yang sebelumnya gitu. itu. Ya. Seperti saya tadi kan awalnya PAI, kemudian ke filsafat. Tapi sebenarnya ada ketersambungan kesukaan atau kedekatan emosional. Ya. Karena apa? Kadang kita itu masuk pada kajian tertentu, ya kan? Tapi kalau kita nggak memiliki kedekatan atau kecenderungan atau kenyamanan diri kita terhadap kajian itu, ya susah untuk memahami. Itu dalam konteks pendidikan sebetulnya, atau konteks kita belajar. Itu harus gitu memang. Dan pada akhirnya itu akan menciptakan definisi tasawuf dalam skup pandangan pendidikan Islam akhirnya. Ya gini, beda lagi. Jadi gini kasusnya. Jadi kalau semua nanti kita ngomong tasawuf, tasawuf itu sebetulnya kan kajian intinya itu adalah di babakan batin. Tasawuf itu babakan batin. Sebetulnya ada bisa dikaitkan dengan apa? Pendidikan batin manusia sebetulnya. Memang tasawuf itu banyak varian ya, banyak varian. Tasawuf itu ada tasawuf falsafi, ya, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf mungkin kalau Pak Hamdan Maghribi nyebutnya ada tasawuf salafi, ya kan? Juga ada yang namanya tasawuf irfani. Ya, ada memang variannya ini. Tapi kalau saya lihat, kalau saya pahami gitu ya, saya pahami bahwa sebenarnya tasawuf itu sederhananya adalah dia mengkaji sesuatu yang sifatnya batin, ya batin manusia, yang itu berkaitan dengan bagaimana manusia itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kita bisa dibalik. Ilmu tasawuf itu adalah sebetulnya ilmu yang bahas tentang bagaimana seseorang itu dekat dengan Tuhan. Tapi yang dibidik adalah di sisi batinnya, batin manusianya. Kalau sebetulnya kalau kita lihat gini, kalau fikih itu yang dibidik apa? Dohiriyah. Jadi caranya sholat bagaimana, ininya sholat bagaimana. Kalau tasawuf itu adalah bagaimana hakikat sholatnya itu, biar itu benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, akhirnya yang dibahas adalah bagaimana membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang jelek, ya kan, menghiasi jiwa dengan akhlak-akhlak yang baik, ya kan. Nah, ketika itu nanti jiwanya sudah bersih, ya kan, maka itu akan memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah yang Maha bersih, gitu loh. Ketika jiwa kita itu bersih, kalau di dalam tasawuf itu ada yang mengatakan jiwa itu bagaikan cermin, gitu. Jiwa itu bagaikan cermin. Semakin bersih cermin itu dari debu-debu, yaitu dosa-dosa batiniah, ya, dosa batiniah atau akhlak-akhlak jelek itu, maka akan semakin beninglah kaca itu. Ketika semakin bening kaca itu, maka apa? Allah itu yang diibaratkan sebagai cahaya, ya, disimbolkan sebagai cahaya, itu akan pantulannya akan semakin jelas. Bahkan akhirnya ada mungkin sufisme tertentu karena saking jelasnya pantulan itu akan susah membedakan A dan A aksen. Contoh katakanlah Allah itu kan diibaratkan sebagai disimbolkan sebagai cahaya. Lah Allah itu mengetahui A, katakanlah, mengetahui A. Oke ya, mengetahui A. Nah, karena jiwa kita itu bagikan cermin, maka kan A yang di sini itu kan terpantul di cermin. Iya. Pantulannya kan persis A. Tapi kan ini meskipun persis A, bukan A yang ini, tapi A aksen. Persis tapi bukan ini, gitu loh. Tidak sama akhirnya. Sama tapi tidak memiliki tapi bukan yang ini, gitu loh. Iya. Lah, saking susahnya, mungkin saking jernihnya, saking persisnya. Kadang ada yang salah paham juga, akhirnya merasa dirinya Tuhan, manunggaling atau seperti apalah. Itu yang jadi akhirnya ada yang salah paham itu. Tapi yang jelas sebetulnya tasawuf itu apa? Yaitu ilmu yang membahas bagaimana sih manusia itu bisa sedekat mungkin dengan Allah. Ini dari sebetulnya ihsan itu sebetulnya, ya kan? Anta'budallah ka'annaka tarahu ila akhirih. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Kalau melihat itu jelas maksudnya apa? Dekat. Nggak ada hijab, jadi maksudnya kan membersihkan hijab antara diri kita dengan Tuhan. Karena Allah itu sifatnya imaterial,
Maka yang bisa untuk mendekatkan diri pada Allah apa? Sesuatu yang imaterial. Apa? Jiwa. Itu yang itu bisa merasa dekat. Paham maksudnya? Itu. Nah, kadang rasio itu agak susah untuk apa namanya? Mendekatkan itu susah. Yang paling mungkin itu adalah rasa. Itu bisa rasa itu bisa membawa sesuatu yang sangat jauh menjadi sangat dekat. Contoh Mas, mungkin Mas Arya gitu ya, Iya. Mencintai seseorang, katakanlah, mencintai seseorang guru lah ya, jangan anu ya, jangan seorang wanita, guru, Pak. sangat mencintai seorang guru yang dulu pernah mengajarkan Mas Arya apa gitu kan. Iya. Itu meskipun tempatnya jauh, itu bisa merasa dekat. Karena dekat, apa? Jeneng Mas Arya ini kan sangat dekatnya. Seakan-akan kemana-mana itu selalu diiringi, selalu dibimbing. Ya, selalu dibimbing. Mau melakukan salah itu langsung teringat wajah sang guru gitu loh. Iya. Akhirnya nggak berani melakukan itu karena merasa malu atau bagaimana. Ini juga ada nanti di dalam tasawuf juga ada. Inilah yang disebut namanya robitoh. Di dalam tasawuf itu nanti ada. Nah, kemana-mana itu kan akhirnya apa namanya terbayang selalu diikuti atau diawasi oleh sang guru. Akhirnya untuk mengamalkan sesuatu yang salah malu gitu loh. Nah, tapi kan untuk melatih supaya untuk menghadirkan kesadaran itu akhirnya kan pakai media-media juga, pakai metode-metode tertentu. Ketika mau dzikir itu membayangkan kehadiran sang guru, ya kan, untuk dzikir berjamaah atau bagaimana kan menghadirkan sang guru. Karena mungkin membayangkan itu susah, akhirnya ada juga yang pakai foto. Bukan menyembah foto itu sebetulnya, tapi itu adalah manhaj, metode untuk menghadirkan sang guru. Kalau sudah terbiasa, maka tanpa ada wasilah foto, tanpa ada wasilah menghadir, itu sudah dengan sendirinya akan merasa bersama. Semacam gini Mas Arya, mungkin ketika dulu belum bisa naik sepeda itu loh. Iya, naik sepeda. Itu kan ketika itu Mas Arya kan mungkin sama temen atau mungkin orang tua diajari, oh nanti harus berdiri tegak, nanti ketika sudah untuk dijalankan berapa langkah itu diayun, nanti dilepaskan gitu kan. Kan masih sangat terpaku oleh teori yang harus kita sadar yang kita yang kita sadari betul. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi kan mencolot nyingklak kan sudah nggak perlu mikirkan itu. Tapi kan metode ini penting. Contoh lagi, kenapa di dalam tasawuf atau mungkin thariqah, ya kan, itu kan tasawuf kan tadi, saya ulang lagi, tasawuf itu sebetulnya kan tadi kan ingin bagaimana sih manusia itu sedekat mungkin dengan Allah. Supaya kita itu dekat dengan Allah atau kita dekat dengan seseorang, itu salah satu caranya apa? Sering mengingat. Menyebut kan mengingat. Ya. Lah, mengingat itu salah satu caranya apa? Menyebut. Sering menyebut namanya. Nah, inilah yang kemudian munculnya zikir. Menjadi secara zikir, Pak. Iya, makanya zikir itu. Nah, persoalannya lagi, zikir memang itu ya, intinya zikir, setelah zikir kita akan ingat. Kalau ingat akan seakan-akan terus dekat dengan Allah. Oke? Dekat dengan Allah. Tapi ketika zikir itu tidak diberi metode, Mas, itu nanti juga nggak mendapatkan hasil yang seperti tadi. Kenapa sih kok mungkin di tasawuf tertentu, di tarekat atau ya tarekat itu kan lembaganya tasawuf sebetulnya. Nah itu kok ada seumpama zikirnya setiap ba'da matubah itu 165, ya kan? La ilaha illallah 165. Terus mungkin nanti Allah itu 1000 kali. Kenapa sih kok harus diberi jumlah? Ya, itu Pak. Kenapa beberapa zikir ada ketentuan 33, terus angka ganjil lah itu 99 itu. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Nah, akbar. kalau ganjil itu kan sudah jelas lah. Innallaha yuhibbul witra. Jadi Allah itu menyukai yang ganjil itu aja intinya kan dalilnya. Tapi itu berurutan ya, hampir semuanya beberapa zikir lain juga. Gini sebetulnya perlu kita pahami bahwa kenapa sih kok harus dipatok diberi jumlah tertentu. Ini sebetulnya yang diinginkan itu adalah keistiqomahan sebetulnya. Konsistensi. Jadi cuman jenengan diberi berita oleh guru jenengan,
jenengan aurat atau wirid ba'da maktubah itu 165 kali la ilaha illallah katakanlah. Terus mungkin nanti membaca Allah di hati 1000 kali. Iya. Nah, setiap ba'da maktubah itu harus melakukan itu gitu kan. Ya itu memang bukan wajib dalam artian hukum wajib ini ya fikih enggak. Tapi ini kan diwajibkan oleh guru jenengan gitu. Iya. Memberikan paradigma untuk konsistensi akhirnya. Itu supaya supaya istiqomah. Kalau nggak diberi ukuran, itu paling nanti jenengan Mas Arya nanti pertama dzikirnya nggak cuma 165, mungkin 10.000. Ya 10.000. Besok turun 9.000. Iya. Turun 8.000, turun. Akhirnya lama kelamaan nggak melakukan dzikir. Oh. Paham ya? Iya, Yang paham, dibutuhkan tuh ini konsistensi ini. Iya. Konsistensi ini. Ini nanti 165 terus tapi terus. Iya. Akhirnya berarti sesuatu hal yang ditentukan ini berarti benar-benar ada maknanya, nggak hanya sekedar itu metode. Itu metode itu. sebetulnya. Metode. Contoh banyak kok contoh-contoh sederhana. Seperti contoh Mas Arya. Semama kuliah itu nggak ada metode atau mungkin nggak dijadwal. Sakar PDW semua. Nggak dijadwal, nggak ada RPS-nya, nggak ada silabusnya. Nanti setelah ini yang dibahas apa-apa itu 16 kali pertemuan. Itu nanti mungkin dosen atau mungkin yang diajarkan sakar PDW 4 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan gitu. Tapi ketika sudah ada ini harus segini, temanya ini harus dilalui. Akhirnya mau nggak mau, terpaksa tidak terpaksa, itu akhirnya harus dijalankan sesuai prosedur itu. Ya, prosedur yang metode itu gitu loh. Nanti kalau sudah terbiasa jenengan itu nanti sudah dengan sendirinya tidak memikirkan angka. Tapi kalau nggak diawali dari sebelum nggak bisa. Tujuan akhir dari zikir tadi sebetulnya kan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, sirron wa alaniyah, ya kan? Entah dalam keramaian atau dalam situasi sepi, harus itu tetap kehadiran Allah itu terjaga. Tapi untuk sampai ke titik itu kan banyak metode gitu loh. Paham ya? Iya, paham. Semacam itulah. Nah, tapi yang kembali lagi tasawuf itu intinya adalah bagaimana sih kita itu bisa sedekat mungkin sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, tapi yang dibidik adalah sisi jiwa. Oleh karena itu istilah-istilah yang kadang muncul di dalam tasawuf itu ada yang namanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Bagaimana sih cara mensucikan jiwa? Bagaimana sih cara menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek pada diri kita, penyakit hati dari diri kita, kan gitu. Terus kemudian ada istilah riyadhah, mujahadah. Riyadhah itu apa? Nemen-nemen nih. Berupaya serius. Ambisius, Pak. Bukan ambisius. Bahasanya intinya ya riyadhah itu latihan yang betul-betul latihan ya. Riyadhah itu latihan tapi benar-benar serius. Oh, latihan yang benar kerja keras gitu ya. Ada semangat kerja kerasnya itu riyadhah. Itu nanti dalam tazkiyatun nafas itu mensucikan diri itu perlu riyadhah. Atau ada yang mengatakan mujahadah itu juga sama, keseriusan tinggi dalam untuk membersihkan jiwa. Nanti metodenya masing-masing. Ada yang menggunakan dzikir, ada yang menggunakan baca Quran mungkin, ada yang menggunakan sholat, ada yang menggunakan mungkin memahami ayat-ayat kauniyah alam, ada yang melakukan puasa, ada yang dengan melalui puasa, semacam itu nanti banyak cara untuk mendapatkan kebersihan jiwa itu. Nah, titiknya di kebersihan jiwa itu sebetulnya. Ketika jiwanya bersih, maka akan hijab antara kita dengan Tuhan itu akan tersingkap. Semakin tersingkap, maka semakin dekat. Semacam itu. Baik, Kak, mungkin pada kesempatan terakhir ini mungkin jangan bisa memberikan closing statement terkait tasawuf yang kita bahas tadi, terutama mungkin dari kita teman-teman Islamic Studies Project menginginkan sasarannya adalah teman-teman anak muda, kaum muda, yang mana saat ini kan kita untuk soal tasawuf ya itu secara digital kan sangat kurang ataupun minim ya ketika kita menganalisa sendiri ya Pak itu. Nah, akhirnya mungkin dengan kesempatan kali ini jenengan bisa memberikan closing statement yang ditujukan ke anak-anak muda terkait tasawuf. Oke, kalau saya gini sederhana, belajar tasawuf itu
atau tasawuf itu kan persoalan batin ya, batin manusia. Lah itu sebenarnya persoalan batin manusia itu bisa diibaratkan seperti hutan belantara sebetulnya, hutan belantara. Nah, kalau kita ingin masuk ke hutan belantara atau kita ingin menapaki jalan tasawuf yaitu jalan yang sifatnya batin tadi, itu sangat membutuhkan seorang guru. Seorang guru. Nah, kalau di tasawuf namanya mursyid, mereka. Ini sama dengan tadi, orang yang ingin supaya tidak tersesat dalam belantara hutan, kita perlu ada penunjuk jalan. Iya. Nah, penunjuk jalan itu siapa? Orang yang sudah pernah melampaui jalan itu, yang sudah pernah berhasil jalan sampai ke tujuan. Sama nanti di tasawuf harus gitu. Mencari guru pun apa? Oh, mencari guru orang yang itu memang benar-benar sudah melalui proses itu dan berhasil. Itu karena gini ngapunten, banyak orang yang mengaku sebagai mursyid, sebagai guru tasawuf, tapi hakikatnya dia itu hanya pengakuan saja. Itu banyak juga. Banyak juga. Jadi hati-hati memang untuk memilih guru dalam persoalan ini. Karena ini apa? Persoalan batin yang itu juga ini persoalan selamat tidak selamat kita nanti di akhir. Kalau kita memasrahkan kepada guru ya harus kita milih-milih gitu. Iya. Harus milih-milih. Nah, kalau dalam ta'lim itu kan milih guru itu harus kita memilih dulu dalam beberapa waktu tertentu. Ketika sudah kita pilih sebagai guru kita harus sam'an wa ta'atan. Ketika sudah percaya pada guru ini adalah orang yang mungkin mendekati sempurna menurut saya, menurut kita, dan itu bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, yang mendekatkan kepada Allah, maka kita pasrahkan total kepada diri kita kepada sang guru itu. Tapi sebelumnya kan sudah ada proses untuk pemilihan gitu. Itu mungkin yang Baik Pak, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak sudah sama-sama. menyempatkan waktu, sudah meluangkan dan juga sharing ke teman-teman, terutama pemirsa ya. Baik, mungkin dari podcast kali ini sangat bermakna sekali, apalagi bicara soal ilmu kebatinan dan tasawuf tadi ya. Ini sangat menyentuh untuk bekal kita ke depannya. Karena dalam berkehidupan tidak hanya kita belajar soal akal, tapi kita harus memupuk dari batin kita juga. Karena sejatinya agama tidak hanya dipikir ya Pak, tapi dirasakan. Akhirnya. Nah, akhirnya yang menjadi menarik dalam kajian kali ini adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan ke depannya itu harus kita ukur dengan akal, tapi harus kita rasakan dengan hati. Nah, itu mungkin menjadi refleksi bagi kita bersama ya teman-teman. Buat semuanya yang menonton ini, mari mulai saat ini, ke depannya selalu mengedepankan akal dan juga mengutamakan rasa. Mungkin cukup itu saja dari penyampaian proyek kita. Saya Arya dari Islamic Studies Project mengucapkan terima kasih. Salam akal sehat dan salam nurani.